Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nursipa, NIM 2022068. Dan perkenalkan, nama saya Ingrid Lestari dengan NIM 2022052. Di sini kami akan mempresentasikan bab 9 tentang inovasi terbuka. Definisi inovasi terbuka menurut Chisbrough dalam bukunya Open Innovation tahun 2003 mengungkapkan bahwa inovasi terbuka yaitu penggunaan dengan sengaja arus masuk dan arus keluar dari sebuah pengetahuan untuk mempercepat proses inovasi di internal perusahaan untuk memperluas pasar. Dan yang selanjutnya saya juga akan membahas mengenai inovasi tertutup versus inovasi terbuka, model-model inovasi terbuka, kelebihan dan kekurangan inovasi terbuka, dan juga contoh implementasi inovasi terbuka. Yang pertama ada inovasi tertutup versus inovasi terbuka. Inovasi tertutup ialah di mana perusahaan mengontrol ide-ide mereka baik dalam hal produksi, pemasaran, distribusi, pelayanan, pembiayaan, dan pemasok. Sedangkan inovasi terbuka adalah di mana perusahaan melakukan proses inovasi pengembangan produk atau jasa dengan mempertimbangkan pengetahuan dari pihak luar perusahaan. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah melakukan inovasi terbuka. Apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah membangun kembali budaya perusahaan sekitar inovasi terbuka. Yang kedua, mendidik eksekutif dan karyawan. Yang ketiga, mengatur portofolio kekayaan intelektual perusahaan. Yang keempat, membangun kemitraan besar. Yang kelima, mendorong inovasi internal. Yang keenam, memperjelas apa yang diinginkan dalam kemitraan. Dan yang terakhir adalah membangun komunitas inovasi terbuka di industri. Prinsip-prinsip inovasi. Prinsip inovasi tertutup yang pertama, intellectual property atau IP harus dikontrol agar pesaing tidak dapat mengambil ide-ide dari perusahaan. Yang kedua, bila kita membuat penemuan sehingga perlu ditemukan, dikembangkan, dan disimpan sendiri. Yang kelima, ide berasal dari orang-orang pintar atau tenaga ahli yang bekerja di dalam perusahaan. Dan prinsip inovasi terbuka yang pertama, IP perusahaan bisa digunakan untuk menghasilkan profit dan perusahaan dapat membeli IP perusahaan lainnya untuk digunakan menjadi modal bisnis. Yang kedua, keuntungan tidak perlu didapatkan dari penemuan pertama kali. Yang ketiga, bila kita menggunakan ide-ide terbaik dari internal dan eksternal, maka kita akan menang. Yang keempat, external R&D dapat menciptakan nilai yang signifikan dan internal R&D diperlukan untuk mengklaim bagian dari nilai tersebut. Dan yang kelima, kita perlu kerjasama dengan orang-orang pintar di dalam dan di luar perusahaan. Faktor-faktor keberhasilan inovasi terbuka. Ada 6 faktor. Yang pertama, portofolio kekayaan intelektual. Yang kedua, people atau manusia. Yang ketiga, forum tenaga ahli. Yang keempat, ide atau gagasan. Yang kelima, budaya organisasi. Dan yang terakhir adalah kemitraan. Dan yang selanjutnya ada model-model inovasi terbuka. Federhoff dan Volcker pada tahun 2006 mengusulkan sebuah model 5 tahap berikut. Yang pertama, mencari peluang. Yang kedua, mengevaluasi potensi pasar dan daya cipta. Yang ketiga, merekrut mitra pembangunan potensial. Yang keempat, menangkap nilai melalui komersial. Dan yang kelima, memperluas penawaran inovasi. Ada pula menurut Sketchot dan Marais tahun 2010. Dan menurut Scott dan Marais tahun 2010, model inovasi terbuka sebagai berikut: produk platforming, kompetisi ide, customer immersion, kolaborasi dan pengembangan desain produk, dan jaringan inovasi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nursyifa. Menurut Gary Pepisano dan Roberto Verganti, dalam tulisan Which Kind of Collaboration is Right for You, memperkenalkan 4 model kolaborasi, yaitu yang pertama ada Elite Circle. Elite Circle adalah perusahaan menggunakan sekelompok orang ahli tertentu untuk merumuskan masalah sekaligus juga mengajukan usulan pemecahannya. Yang kedua ada Innovation Community. Innovation Community adalah perusahaan menggunakan komunitas untuk mendapatkan masukan dalam penyelesaian masalah.
Yang ketiga ada konsorsium. Konsorsium itu adalah perusahaan memilih beberapa perusahaan mitra secara selektif untuk merumuskan masalah yang muncul, menentukan mekanisme kerja, serta memutuskan solusi yang akan ditempuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan inovasi terbuka. Kelebihan inovasi terbuka sebagai berikut. Yang pertama ada akurasi penelitian yang dilakukan akan lebih akurat karena selain mempertimbangkan penelitian produk, juga mempertimbangkan kebutuhan pasar. Yang kedua, menambah jumlah pelanggan. Bila melakukan kolaborasi dengan pelanggan, pelanggan tidak akan terbagi, tetapi justru memperluas jumlah pelanggan. Yang ketiga, menekan biaya. Perusahaan mampu mengurangi biaya penelitian dan pengembangan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas perusahaan dapat ditingkatkan melalui inovasi yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada kelemahan inovasi terbuka sebagai berikut. Yang pertama, kehilangan keunggulan kompetitif. Perusahaan harus menanggung konsekuensi kehilangan potensi dari publikasi kekayaan intelektual yang telah dilakukan. Yang kedua, profit sharing. Perusahaan perlu menyelaraskan strategi inovasi untuk memaksimalkan laba dari inovasi eksternal. Yang ketiga, kehilangan informasi penting yang mungkin merugikan perusahaan. Yang keempat, pengendalian proyek inovasi lebih kompleks karena dibutuhkan pengaruh bagaimana cara memasukkan kontribusi untuk mempengaruhi proyek yang sedang dikembangkan agar menguntungkan perusahaan dan merancang bagaimana memasukkan inovasi eksternal. Menurut Cameron Kahari, dalam blognya juga menuliskan beberapa keuntungan menerapkan inovasi terbuka ke dalam perusahaan. Yaitu yang pertama ada mempercepat waktu pemasaran, kedua mengurangi risiko kegagalan inovasi, yang ketiga menebak apa yang diinginkan pasar, yang keempat membiarkan pasar atau publik memberitahu apa yang mereka inginkan. Yang kelima, sumber inovasi bisa datang dari mana saja dan siapa saja. Dan yang keenam, mengetahui ide terbaik yang berada di luar organisasi. Selanjutnya yang keempat ada contoh implementasi inovasi terbuka. Berikut contoh implementasi inovasi terbuka dari PT Kalbe Farma. PT Kalbe Farma Tbk didirikan sejak tahun 1966 oleh Bonyamin Setiawan, seorang dokter lulusan University of California, Amerika Serikat di tahun 2011. Kalbe Farma menerima penghargaan Asian Business Award dalam bidang inovasi. Keberhasilan perusahaan ini tidak lepas dari konsep model inovasi yang dilakukannya. Kalbe Farma merupakan salah satu perusahaan farmasi terbuka yang terbesar di Asia Tenggara. Saat ini, Kalbe Farma memiliki lebih dari 20 anak perusahaan dengan 9 fasilitas produksi berstandar internasional. Dalam proses perjalanannya, Kalbe Farma terus melakukan inovasi untuk memberikan persembahan terbaik bagi kemajuan kesehatan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada studi kasus dari perusahaan Nokia yang menerapkan model inovasi terbuka. Nokia merupakan perusahaan yang menerapkan model inovasi terbuka melalui kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti universitas dan pemerintah. Dalam membangun mitra kerjanya, Nokia membangun Nokia Research Center atau biasa disebut NRC. Melalui NRC, Nokia melakukan kerjasama penelitian secara mendalam dengan lembaga-lembaga terkemuka dunia dengan memanfaatkan berbagai sumber daya, ide-ide, dan keahlian masing-masing mitra sehingga mampu menciptakan ekosistem inovasi dan efisiensi, serta memperoleh nilai lebih bagi organisasi. Nokia juga membuka diri dengan memiliki mitra akademik strategis seperti Universitas Aalto dan lembaga interdisipliner yang menggabungkan teknologi, ekonomi, dan desain industri. Melalui mitra kerjanya yang kuat, Nokia akhirnya menjadi perusahaan kelas dunia yang berhasil menciptakan produk yang mengubah dunia. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari bab 9. Inovasi terbuka merupakan sebuah fenomena yang telah memiliki peran semakin penting baik teori maupun praktek.
pada pusat model open innovation dan konsep inovasi lainnya yang senada adalah bagaimana menggunakan ide dan pengetahuan dari faktor luar dalam proses inovasi. Dengan kata lain, maksud dari open innovation bahwa perusahaan perlu membuka batas perusahaan untuk menghadirkan arus pengetahuan bernilai dari luar dalam rangka menciptakan peluang untuk kerjasama proses inovasi dengan rekanan, konsumen, dan pemasok. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.